Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita nunggu kakak-kakak yang lain yang baru proses masuk. Kita komplit dulu. Patah oh. Patah kira iso digo. Apa barang orang tua. Gebuk mana yuk? Nyek tahu itu. Merasa takut sama benda yang mirip manusia. Kalau ada benda yang mirip manusia, apalagi bahkan reaksi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kak Muklas, gambar saya tak kelihatan? Satri, Kak Dika? enggak kelihatan. Enggak kelihatan? Ini kok. Oh, Enggak, Kak Tri.
Cuman ada Cuman logo, ada Pak, logo nggih. apa itu? Pasang logo kali. Oke, Pak. Pekat apa itu? Gimana? Apakah di situ pada hujan? Apakah di situ hujan? Ya. Gerimis mengundang. Kak Kadika di mana tuh? Hujan nggak? Di rumah kah? Atau di mana? Di Ini saya nebeng. Di Secang ini. mampir Kak Kadika? Manggungnya Allah aduwe. Opo. Apa aja Kak? Cukup pilih.
Halo. Nyong anu RTL-e sik nono sing sing oh betul sing pengamatan umpan apa refleksi ada refleksi ono Kak. Sing diisi nang anu Google Slide, Google heeh, ndi kene sih Kak. Anune tak cloning ning di anu oleh Kak Edi. Yo, aku iya tak saling. Ada sing ki PPT-ne sing ndi Kak? PPT-ne sing refleksi. Google Doc ini PPT-ne sing ndi? Di sana ndak ben podo aku kok juga ora podo. PPT-ne karo ora podo. Kak Udin, Kak Udin ae. Bisa aman. Oh ya. Iya. Itu apa isinya? Iki nggak anu Kak, iki dari diri tuh ya ya kan. Refleksi ini kita buat sendiri tuh ya. Buat sendiri tuh. Berarti nek PPT-ne yang beda ora kudu podo bisa tuh ya. Dari sing simpel-simpel ya. Iki siapa sih gawe maneh? Oh, oh iya. Sip. Oke, mantap. Aja dipateni lho. Ya, para nyawang ra oleh. Satu, dua, tiga, empat. Cek Kak, ini kurang siapa ya? Baru 11 ya Kak ya. Kurang Pak Enggal. Oke. Kita tunggu berapa Kak? 5 menit nggih? 5 menit kita mulai. Pak Enggal, Pak Saheri. Nggih. Oke Kakak-kakak, kita toleransi nggih 5 menit lagi nanti kita mulai. Minta tolong Pak Heri, biasanya kalau nggak ditelepon nggak masuk Zoom Pak. Kak Sahirinya ditelepon malam minta tolong. Nggih.
Tak screenshot lagi zaman. Pak Heri lagi di masjid, katanya istrinya yang ngangkat. Oh iya, siap. Pak Enggal mau manggil. Siap, Kak. Kita tunggu ya sebentar lagi. Tiga satu RTL 2. Kak Dwi tidak mengangkat. Oke. Pikirane wis running meeting saiki. Oke, terima kasih Kak Susanti, mantap sekali. Beri aplaus untuk Kak Susanti, kakak-kakak semua. Kak Dwi-nya sedang OTW pulang. Tadi di rumah sakit, Kak. Kak Dwi-nya. Siapa Kak Asrafi? Asrafi. Suaranya siapa tadi ini? Kak Asrafi. Siapa Kak yang di rumah sakit? Kak Dwi-nya masuk rumah sakit. Oh, Sedang bisa. OTW di Kak Dwi-nya. Oh, sakit apa? Si kulit tahu tuh. Busun sudah OTW mau masuk. Ya. Doa. Terima kasih Kak Susanti. Tapi kakak-kakak cukupkah Kak Susanti atau ada yang mau nambah lagi untuk pemaparan penilaiannya kakak-kakak? Iki mau motor Kak bawah iki. Iku. Ini dereng mlebet jin sinten tak hubungan yang tak bantu hubungi Bu. Busun sudah tak hubungi, bilang ya. Saya belum. Terus siapa lagi? Kak Dwi. Cah iki orang gatek. Kak Dwi. Nah, iki ra kateki. Flying victim. Hari ini baik deh. Kasih apa Kak Rini Kak? Kasih apa Kak Rini Kak? Acara lamaran aman toh Kak Mista? Aman, Kak Aris. Alhamdulillah.
Nah, nah. Dapat undangan tuh Kak Aris? Hari siap tuh teman. Unduh mantu. Diskriminasi kelas 9. Rekam. Yang 1.1 itu adalah kekurangan. Oke, kula nyuwun rekamannya tak sebar. Oke. Nah, oke. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dari pembahasan ini. Ini ada materi satu lagi anak-anak. Belajar kita pada malam hari ini selesai. Tidak ada yang materi yang kedua ini tentang Begini. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di depan itu tentang tujuan pembelajaran pada sesi kita malam hari ini bahwa bukti karya nanti Kak Dwinya sakit tipes. Wah, PMM-nya kakak-kakak, namun kakak-kakak sudah diperlukan lagi, buktinya hanya di LME. Kak Dwinya sakit tipes, kakak-kakak. Mohon doanya. Cepat-cepat diberi kesembuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat. Waalaikumsalam. Iya, tatap maya yang terakhir sebelum di setelah di karya ada pertemuan satu CV lagi dan itu sebelum dimenemukan dengan PPJ juga karena nanti selesainya di tanggal 16 Desember ya kakak. Ayo. Berapa enak? 16 atau berapa Kak Dwi? Oh iya, ya Pak Dwi sekali suaranya. Iya. Belum. Udah 16. Iya, 16 sampai. dua dapat 5, 6, 7, 8. Berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Dan inilah seterusnya. Bukan merupakan hasil plagiat. Sambil jalan aja Kak Dawal. Oke, siap. Monggo kamera dibuka Monggo, semua. Monggo kameranya dibuka semua dulu. Sambil kita cek ya. Ya, Wah, kami. siap dulu. Ya, sudah dibuka kameranya berarti sudah siap. Oke, kakak-kakak, untuk mengawali kegiatan tatap maya pada malam hari ini, monggo dipimpin untuk berdoa. Tadi Kak Asrofi sakit, tadi izin tidak bisa maksimal. Monggo diwakili siapa yang mau mungkin berdoa, kita persilahkan. Monggo. Mas Wakil yuk, Kak Eri. Jadi yang pertama itu bisa video, gitu. Kak Eri, ayo Kak Eri. Mas Baka, Diki Mas Baka bilang. Yang menampilkan konsep dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan Masih mute itu, Kak. Suaranya belum terdengar, Kak Eri. Siapa Masih mute Kak Eri. yang melibatkan peserta didik nanti ada form suratnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai acara meet pada malam hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran, diberi manfaat ilmu yang berguna untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke fasilitator. Monggo. Oke, terima kasih Pak Eri yang sudah berkenan ya, memimpin doa untuk pertemuan tatap maya. Sebelumnya mohon maaf, tak potong dulu. Itu kok suaranya kok agak ngeter ya? Oh, GG, sini yang mana guys? Kita matikan satu nih. Cek. Masih Kak Eri? Masih? Apa? Anuku sekarang? Masih. Oke. Bentar lagi. Ini dulu kok radio bukan Mas? bentar undi. Agak matikan ya. Cek. Cek. Sudah Kak Eri? Sudah? Oh, masih? Mau doa ya, Pak. Oh, Udah lah, nggak apa-apa, lanjut yuk. bentar, halo. Cek. Masih gabur ya? Oh, bentar, ini tak kecilkan. Nah, itu. Kak Eri jas ya. Totalitas Kak Eri. Cek. Gimana Kak Eri? Aman? Aman. Oke, ya. Oke, terima kasih Kak Eri yang sudah berkenan memimpin doa pada pertemuan tatap maya pada malam hari ini. Semoga dengan tadi kita berdoa bersama-sama Kak Eri yang dipimpin oleh Kak Eri, semoga dapat memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini. Oke kakak-kakak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke kakak-kakak yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita menginjak di pertemuan tatap maya yang hampir selesai kakak. Ini tinggal satu kali lagi kalau nggak salah kakak-kakak. Setelah ini masih ada satu kali lagi. Kemudian di malam hari ini itu kita terkait dengan refleksi rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak buat kemarin gitu, sudah dibuat, kemudian sudah diunggah di LMS. Nah itu kakak-kakak, nah kita akan merefleksikan terkait dengan RTL tersebut. Nah untuk durasinya kakak-kakak ini nanti kita 2 JP 2 JP itu 1 JP 45 menit, berarti nanti kita kurang lebih 90 menit ke depan. Nah tak lupa juga kakak-kakak kita sampaikan untuk kesepakatan bersama kita yang sudah kita sepakati dari awal sampai hari ini belum berubah, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir itu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Demi kakak-kakak untuk kesepakatan bersama kita. Nah,
tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Oke kakak-kakak, untuk agenda kita di malam hari ini, yaitu yang pertama ada refleksi terkait dengan rencana tindak lanjut, kemudian pengantar bukti karya terkait tugas yang akan kakak-kakak kerjakan setelah ini, dan yang terakhir itu penutup. Itu kakak-kakak ada dua ya agenda kita, refleksi RTL rencana tindak lanjut. Nah, di sini kakak-kakak terkait dengan refleksi silahkan kakak-kakak monggo. Di sini kita akan bercerita terkait dengan pengalaman kakak-kakak dalam membuat rencana tindak lanjut, kemudian dalam mempresentasikannya di Kombel, di komunitas belajar sekolah, mungkin ada lika-likunya yang mungkin positif, itu negatif, atau yang lainnya terkait dengan perjalanan kakak-kakak dalam buat rencana tindak lanjut sampai pada kakak-kakak mengunggah di LMS. Monggo kakak-kakak, kita awali dari kak siapa, monggo boleh raise hand. Cek suara, jelas kakak-kakak nih? Suara saya terdengar? Dengar. Oke. Siap jelas. Monggo bisa dimulai dari siapa? Silakan raise hand. Oke, mungkin bisa diawali dari Kak Lista. Monggo Kak Lista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi rencana tindak lanjut kemarin saya sudah mempresentasikan ke Kombel SMK Swadaya tentang rencana tindak lanjut yang sudah dibuat. RTL-nya yaitu membangun gaya hidup sehat dan bugar. Di sini di Kombel itu sudah melakukan diskusi dan sebagai masukan juga untuk program yang saya buat begitu Kak Jawal. Mungkin kemarin itu kekurangannya yaitu tentang evaluasi dan dokumentasi. Evaluasinya saya hanya melakukan pengamatan dan foto saja, tapi masukan dari teman-teman rekan sejawat itu harus menggunakan asesmen atau data yang sinkron dengan program tersebut begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lista. Berarti Kak Lista untuk kendala-kendala dalam merancang sampai mempresentasikan di Kombel itu tidak ada kendala Kak Lista nggih? Insyaallah aman. Oke. Terima kasih Kak Lista. Monggo bisa dipasing Kak Lista. Passing ke Kak Haris. Napa niki? Refleksi RTL. Oke. Diceritakan Kak Haris dari mungkin perjalanannya dari awal sampai akhir. Senang dukanya, monggo. Dari awal ikut diseminasi apa RTL itu ini? Terkait RTL-nya aja Kak, yang kemarin terakhir kemarin. Kalau apa di RTL yang kemarin itu, sing saya kerjakan itu lebih banyak tantangannya daripada keberhasilan pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaannya mungkin ada, tapi tantangannya juga tidak kalah banyak gitu Kak Fasil. Jadi masih harus memutar otak untuk
mencari solusinya. Itu Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Haris, singkat padat jelas ya terkait refleksi yang disampaikan oleh Kak Haris dalam merancang rencana tindak lanjut sampai pada mempresentasikannya di komunitas belajar sekolah. Oke, monggo Kak Haris dipancing Kak Haris. Tak passing ke Kak Kartika. Ingatkan Macet banget videonya. aku ya. Kak Aris. Wah, macet videonya Kak Kartika. Putus-putus sebentar. Nek suaranya aman. Suaranya aman tapi videonya nggak masuk, ya nggak muter ya. Yes, benar. Tapi masuk toh? Masuk. Assalamualaikum Masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Selamat berjumpa lagi di Tatap Maya setelah tantangan-tantangan kemarin dengan waktu yang singkat dan padat, dengan jadwal yang padat. Ternyata teman-teman sudah bisa melalui sampai hari ini. Alhamdulillah terlewati dan sudah sampai pada titik ini. Untuk RTL kemarin, Kak Fasil dan teman-teman luar biasa sekali. Yang saya duga waktunya terlalu singkat dengan perencanaan yang masih dinamikanya itu banyak banget. Ternyata sampai hari H saat presentasi RTL, penyusunan dan presentasi RTL semuanya bisa berjalan lancar, aman. Kalau dari saya pribadi, saya menyatakan lebih dari sukses, lebih dari apa yang saya inginkan, lebih dari apa yang menjadi cita-cita saya, dan juga lebih dari berhasil ketika semuanya didukung oleh teman-teman Kombel yang lain dan semuanya membersamai saya dalam setiap hal dan setiap setiap bagian RTL yang saya susun. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan lancar, dan alhamdulillah juga ternyata apa yang saya jadikan kegiatan yang saya rangkum dalam RTL kemarin akan dilaksanakan di awal semester depan. Jadi alhamdulillah kalau masalah tantangannya ada, tapi teratasi dan juga tidak begitu rumit, Kak Fasil dan teman-teman sekalian. Terima kasih pada banyak pihak yang sudah membantu, teman-teman sudah membantu banyak membuat dan juga menyisipkan ide yang bagus dan kreatif untuk RTL saya. Begitu Kak Fasil, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Gardika. Di tempat Kak Gardika tadi disampaikan bahwa di dalam Kak Gardika itu menyampaikan rencana tindak lanjut yang sudah disusun sedemikian rupa itu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rekan sejawat di komunitas belajar sekolah tempat Kak Gardika mengabdikan dirinya. Oke, terima kasih Kak Gardika, luar biasa. Oke kakak-kakak, kita lanjut nggih. Monggo Kak Gardika dipasing ke kakak yang lain. Monggo dalam menyampaikan refleksi mungkin bisa lebih dalam lagi, monggo. Monggo waktu dan tempat kami berikan ke Bu Sundari. Monggo Kakak. Cek. Ya, terima kasih kepada Kak Gardika yang telah mempasing kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang ini Kak Fasil dan teman-teman semua,
Saya akan bicara jujur karena memang tidak ada dusta di antara kita. Jos Kak Apa Sundari. adanya. Ini lost girl ya, saya mau cerita dimana sebetulnya saya demam Pak Fasil. Saya demam akan membuat RTL rencana tindak lanjut. Karena apa? Saya tidak mengenal IT, hanya bisa membuka dan menutup Pak. Kemudian di dalam RTL ini perintahnya disuruh membuat PowerPoint. Mulai itu saya demam. Panas dingin saestu. PowerPoint itu njuk piye sih gawe. Minta teman kalau siang hari bisa. Teman-teman sekombel itu bisa membantu saya sepenuhnya. Tetapi tidak mungkin saya dari pagi sampai siang itu minta bantuan teman karena teman juga ada mengajar, ada tugas yang lain, sementara guru penggeraknya itu baru kemarin ya Kak Fasil Nusa sendiri. Guru penggeraknya yang saya jagokan itu baru mau persiapan gelar karya P5 yang Jumat Sabtu di Gedung Pemuda itu. Jadi saya bersama mantan pacar ini berusaha sampai begitu. Terus terang saya membuat PowerPoint juga baru kali ini Kak, membuat PowerPoint baru kali ini. Dan alhamdulillah ini berkat dorongan dari teman-teman semua, tidak terkecuali semangatnya luar biasa sehingga saya walaupun bisa dikatakan terseok-seok Pak, tak larak sikile tetap semangat karena sudah lama yang sudah saya lalui hanya tinggal apa ya sejengkal lagi lah. Terima kasih sekali kepada teman-teman semua yang telah mensupport saya beserta suami sehingga sampai detik ini ini sudah kendor jane, sudah semangatnya sudah dol lagi. Sudah lemes semua ini. Terima kasih. Dan ini juga berkat bimbingan Kak Fasil saya bisa sampai di sini. Dan dari awal saya tidak akan menyangka saya bisa paling tidak nanti kalau disuruh membuat PowerPoint besok pagi saya lupa lagi. Tidak apa-apa. Ceritanya banyak Pak, mungkin satu malam tidak selesai nanti teman-teman Mbak ora iso. Monggo boleh diceritakan Kak Sundari. Iya. Monggo. Sedikit ya Pak ya. Dari membuat PowerPoint itu saya terus terang itu membuka Canva juga baru kali ini. Pak Canva sing gimana caranya? Setelah itu saya semakin semakin senang dengan PowerPoint ini, kemudian dengan adanya senang di hati kita bisa cepet bikin tak kei hiasan iki, tak kei cara menulisnya juga itu beda toh Kak, ada tambah tag itu kan memang karena saya baru pertama kali ini jadi pengalaman yang luar biasa sehingga saya ikut diseminasi ini. Saya banyak belajar, saya banyak literasi, saya banyak ngangsu kawruh zamannya kebon budal di saat niki Pak Mensewu karena memang dari kuliah dulu saya tidak mendapat IT. Saya mendapat IT ini akhir-akhir ini gimana ya caranya itu memori saya hanya cukup 11 Pak. Kalau dituang itu satu ceret ya tumpah. Jadi artinya keterbatasan saya dan saya mohon maaf sekali karena keterbatasan saya banyak tanya, saya banyak japri, saya banyak Mbak iki piye kadang sing marah itu luar biasa Kak Asrofiah juga terima kasih itu pil semangat saya beserta suami terus terang Pak saya ada dukungan dari Kak Asrofiah itu tidak sedikit karena setiap ada tugas saya tidak kenal waktu esok sore siang malam itu Kak As ini gimana Kak As ini saya minta doanya juga dari teman-teman katanya Kak Asrofiah itu sakit diare itu sudah lama loh Kak
dari Rabu kemarin sampai sekarang saya sudah tak oyak-oyak itu mungkin di sini masih grup tak konsuntik, tak konpresa karena saya juga merasa kasihan, dia memang luar biasa, luar biasa. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Kak Fasil juga teman-teman, semua bantuan baik moral maupun spiritual nanti semuanya akan dicatat perbuatan baik dan akan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu ini akan berkah buat saya dan suami saya yang tinggal beberapa hari lagi, Pak. 1,5 tahun lagi, semoga Pak Fasil juga berkah, barokah, sehat, dan tambah rezekinya semuanya saja. Begitu Pak, apabila dari kata-kata saya ada menyinggung perasaan kakak-kakak semua, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa biasa. Kak Sundari. Terima kasih. Hebat. Oke kakak-kakak, tadi refleksi yang disampaikan oleh Kak Sundari sangat menginspirasi kita, nggih. Dari yang tidak bisa, tetapi Kak Sundari tidak putus asa di usia yang Kak Sundari sudah mendekati masa-masa purna tugas, tetapi Kak Sundari memberikan contoh yang positif untuk kita semua, nggih. Dari yang tidak yang belum menguasai, berusaha bagaimana bisa menguasai kemampuan yang belum dimiliki untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, tadi disampaikan Kak Sundari bahwa salah satunya tadi Kak Sundari itu untuk membuat PowerPoint itu belum menguasai, tetapi karena saking semangatnya dari awal sampai hari ini sudah separuh lebih perjalanan, itu yang membuat Kak Sundari semangat harus selesai, sehingga dengan berbagai macam cara yang positif dilihat Kak Sundari bisa sampai di malam hari ini. Tugas Kak Sundari kemarin kita tengok ya, terkait dengan RTL, kemudian dokumentasi, kemudian ada yang lainnya itu kita tengok, itu luar biasa sekali Kak Sundari, bisa untuk menginspirasi kita semua yang khususnya yang muda-muda gitu. Oke Kak Sundari, terima kasih, kita beri aplaus, luar biasa dari pengalaman yang positif Kak Sundari gitu. Oke kakak-kakak, kita lanjut. Ini tadi Kak Lista sudah, Kak Hari sudah, Kak Gadita sudah, Kak Sundari. Oke Kak Sundari, monggo Kak Sundari, dipasing Kak Sundari. Terima kasih. Waktu yang baik ini saya passing ke Kak Riz ya. Semoga bisa menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Monggo Kak Riz. Ketiban sampur ya. Padahal wis tak jiwit ojo aku ngono lho. Malah meso. Ora gelem kok bengi ra turu bareng. Iya Pak Eri. Nek ra gelem kok bengi ra jajari turu. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait RTL, rencana tindak lanjut yang saya buat, ya memang kalau tadi mantan pacar bilang terseok-seok larak kaki, karena sehati idem podo, tidak terseok-seok, tidak larak hati, tapi enak karunu terkait IT. Kemudian terkait dengan rencana atau pembuatan RTL ini, sekali lagi terkait dengan IT, memang kami orang-orang yang generasinya sudah beda, ya memang dasar dari kami sendiri kurang aktif terkait dengan IT, ya memang seperti inilah jadinya. Terkait dengan RTL, untuk penyelesaian atau pembuatannya dari saya sendiri memang memerlukan waktu yang agak begitu lama karena memang IT tadi. Kemudian penyampaian ke Kombel, antusias dari teman-teman itu positif.
namun dari karena banyaknya kegiatan-kegiatan di sekolah kami untuk mengumpulkan dari Bapak Ibu yang secara keseluruhan memang sulit sekali, sehingga dalam penyampaian ke Kombel cuman ada beberapa Bapak Ibu yang bisa hadir, sekitar 10 orang yang masuk dalam daftar hadir. Mohon maaf karena memang dari kegiatan-kegiatan itu banyak barengnya. Sampai hari ini juga tadi ada kegiatan rencana untuk reorganisasi OSIS itu juga membutuhkan waktu, sehingga tumpang tindih nek ditareni ngono ya ngosik jane untuk RTL-nya, namun dengan waktu yang sangat terbatas dan ada deadline, jadi saya juga berusaha untuk menyesuaikan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua, rekan-rekan semuanya terkait dengan kegiatan RTL ini atau pembuatan RTL, sehingga apa yang saya buat sudah saya upload sebagai bentuk tugas yang harus saya selesaikan. Kemudian terkait dengan RTL dalam Kombel, bagi diri saya sendiri itu sangat bermanfaat sekali, karena memang untuk rencana ke depan itu dari saya secara pribadi untuk pembuatan rencana ke depan itu sangat jarang sekali, dalam arti rencana-rencana itu biasanya seneng dadak, jadi untuk pelaksanaan kegiatan itu perencanaannya kurang. Kemudian untuk RTL ini karena memang diwajibkan membuat rencana program, jadi memang itu buat pengalaman saya secara pribadi, memang langkah baiknya kalau sesuatu kegiatan itu terencana dengan baik. Itu yang bisa saya ambil dari kegiatan membuat tugas-tugas yang saya dapatkan. Sekali lagi terima kasih untuk kakak-kakak semuanya, sehingga kegiatan ini sampai hari ini juga walaupun kadang sok mingselep, kadang sok muncul karena nyambi-nyambi kegiatan, ya mohon maaf nggak bisa sepenuhnya mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Itu Kak Fasil dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Riswanto, banyak sekali terkait dengan refleksi Kak Riswanto, tetap menyempatkan untuk bisa menyelesaikan tugas membuat rencana program sampai pada mempresentasikannya sampai pada mengunggah di LMS. Tadi tempat Kak Riswanto kemarin itu kita intip itu sesuai dengan waktu, tidak terlambat, alhamdulillah Kak Riswanto, dan hasilnya kita amati juga luar biasa Kak Ris. Terima kasih Kak Riswanto. Terima kasih. Monggo Kak Riswanto dipasing. Oke. Monggo Kak Heri untuk bisa melanjutkan refleksi pada malam hari ini. Monggo Kak Heri. Heri Muslikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tak sambi, karek tahlilan, karek lekas ya. Terima kasih teman-teman semuanya untuk RTL. Ini menjadi pengalaman baru bagi saya karena generasi tua ini ngajarnya ya seperti tempo dulu. Nah, dengan adanya Kombel diseminasi ini membuat pengalaman baru bagi saya. Terus terang saya seperti Pak Riswanto, nek kon ngetik temu mulen tangane angel mejet huruf. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kami sampaikan ke teman-teman. Saya punya rencana seperti itu. Harapan saya pribadi dan juga ke teman-teman, alangkah baiknya kalau ngajar seperti ini programnya. Ning tekan nggone kadang-kadang kita itu lupa. Ming piye enake, piye moodnya di pikiran. Kalau memang ngajarnya programnya seperti itu, saya kira Indonesia Emas akan tercapai.
Tapi nyun sewu, dengan adanya generasi-generasi yang sudah tua ini masih seperti itu. Kalau di NPC saya, aku masih seperti yang dulu, seperti ini. Itu aja Kak Jawal. Lihat apa tahlilan meh lekas, nyuwun ngapunten. Itu dari saya, mudah-mudahan betul-betul ini menurut saya menjadikan pengalaman yang baru. Kemudian harapan saya seperti tadi, mari kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, seperti rencana-rencana yang sudah kita jadwalkan, sehingga betul-betul anak-anak didik kita ini dalam menerima pelajaran menjadi senang, mengerti tujuan pembelajaran, kemudian mengena materi yang kita berikan. Meskipun saya kalau mengejar ini dengan sistem sersan, serius tapi santai. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sairi yang telah memberikan refleksinya terkait dengan rencana program atau kegiatan yang komprehensif yang Kak Sairi susun dari awal sampai di akhir mengupload di LMS. Terima kasih Kak Sairi. Monggo sebelum Kak Sairi ada kegiatan yang lain, dipasing dulu Kak Sairi. Saya lempar ke Kanung. Halo Kak Anung. Kalau tidak ada yo Mas Enggal ae sing senior aku kuwi. Tes. Oh Kak Anung ada? Halo. Monggo Kak Anung. Bisa mendengar suara saya? Bisa? Kanung dulu. Izin tak tahlilan nggih. Kanung. Kanung kok sepertinya enggak bisa. Pak Enggal aja, Pak Enggal. Sampean ae, Pak. Oke. Ya, mohon maaf saya barusan masuk ini karena dari di Muntung saya ke kondisi sekarang lagi ada acara. Enggak apa-apa ini saya suruh apa ini? Disuruh refleksi. Ya. Kak Enggal. Refleksi RTL. Oh, RTL yang kemarin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan rencana tindak lanjut yang kemarin kami buat. Jadi judul yang saya buat dalam kegiatan RTL kemarin itu adalah kiat bugar dengan drill di rumah. Di mana latar belakang kita tersebut bahwasanya siswa kita sudah lama sekali 3 tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID di mana anak-anak dirumahkan dan mereka berada di rumah dan kegiatan sekolah pun mereka berada di dalam menggunakan media handphone dan laptop secara online. Maka dari itu siswa yang kami alami di sekolah yaitu mengalami anak tersebut rentan dengan kegiatan fisik. Maka dari itu kami berusaha untuk menyiapkan siswa kami agar mereka giat untuk mengikuti gerakan fisik, agar mereka mendapatkan posisi fisik mereka yang prima nantinya setelah mereka tamat dari STM Pembangunan. Maka dari itu kami guru PJOK, saya secara pribadi mengajak rekan-rekan guru dan wali murid untuk bersama melaksanakan kegiatan tersebut, di mana kegiatan tersebut dengan nama Kiat Bugar dengan cara drill di rumah. Tujuan program sendiri adalah visinya mewujudkan lulusan yang memiliki fisik, mental, dan spiritual yang baik. Untuk mencapai visi tersebut, maka saya menyusun program memprakarsai perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang cara mandiri terlibat dalam aktivitas jasmani sebagai gaya hidup aktif sepanjang hayat. Tujuannya sendiri yaitu meningkatkan partisipasi didik dalam aktivitas fisik intensitas sedang dan tinggi.
melibatkan peserta didik untuk menetapkan tujuan kebutuhan jasmani pribadi dan bertanggung jawab atas pencapaiannya. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan pengelolaan proses belajar dengan menyediakan pilihan suara dan kepemilikan. Sedangkan indikator ketercapaiannya yang pertama adalah meningkatkan target mingguan dan durasi untuk aktivitas fisik, intensitas sedang dan tinggi sesuai dengan rekomendasi kesehatan. Yang kedua, menunjukkan peningkatan minat dan motivasi terhadap aktivitas fisik yang dapat diukur melalui tes kebugaran jurnal harian peserta didik. Yang ketiga, peserta didik yang secara mandiri memonitor dan mengevaluasi pencapaian tujuan kebugaran jasmani melalui pemantauan dari wali kelas dan wali murid sendiri. Dan yang keempat, menunjukkan partisipasi aktif, tanggung jawab, dan kepemilikan terhadap proses belajar mereka yang terlihat dari keterlibatan mereka dalam merefleksi dan mengevaluasi program. Berikutnya, capaian dari kegiatan tersebut, lini masanya kami buat dari bulan Januari sampai dengan pertengahan bulan Februari, seperti itu. Terus berikutnya struktur program. Struktur program yang kami buat, struktur programnya yang pertama skala program intrakurikuler berbasis proyek dengan tipe penyelesaian masalah dunia nyata. Program ini diterapkan pada peserta didik kelas 10 jurusan kimia analis yang berusia sekitar 15-17 tahun. Yang kedua, pengaturan program, tempat dan waktu kami laksanakan nantinya saat mengevaluasi observasi anak di dalam sekolah saat pembelajaran penjas. Dan untuk kegiatan mereka secara jujur mereka laksanakan di rumah dalam satu sesi per minggu selama satu hari tersebut dilakukan selama 2 kali 45 menit dan aktivitas mandiri di rumah yang harus selesaikan 2 kali per minggu selama 30 menit seperti itu. Dan kemitraan itu sendiri kami memanfaatkan teman-teman kami, yaitu yang pertama guru kimia analis membantu dalam menghubungkan kegiatan gerak dengan konsep untuk aktivitas fisik dan dampak olahraga terhadap organ tubuh saat berkegiatan di lab. Dan yang kedua, guru informatika mendukung penggunaan teknologi untuk melacak kemajuan siswa dan memanfaatkan aplikasi atau perangkat lunak untuk memonitor dan analisis data kebugaran. Maksudnya anak-anak membiasakan untuk menggunakan gadgetnya pada saat mereka melaksanakan kebugaran. Contoh, saat mereka melaksanakan aktivitas daya tahan paru dan jantung, mereka akan melaksanakan lari jarak menengah dengan menggunakan aplikasi Strava, menggunakan aplikasi yang lain yang bisa dipantau secara langsung menggunakan rekam jejak digital mereka. Dan yang ketiga, guru matematika terlibat dalam analisis data kebugaran itu sendiri. Rencana evaluasi yaitu asesmen formatif, observasi langsung dari kami setiap minggu pada saat pembelajaran sebelum mengikuti pelajaran untuk materi lain mereka akan melaksanakan tes kebugaran jasmani secara langsung dengan kami guru PJOK. Yang dua, merefleksi diri siswa. Jadi kita langsung memberikan ke anak-anak bahwasanya anak tersebut kekurangannya di mana dan kita perbaiki di sana. Yang ketiga, tes kebugaran berkala. Berkala termasuk adalah setiap 2 minggu sekali kami akan melaksanakan tes kebugaran jasmani, daya tahan paru dan jantung, berserta juga dengan komponen kekuatan yang lain yang kita tuntut pada saat pembelajaran. Dan yang keempat, pengumpulan data digital, bahwasanya anak akan mengumpulkan data mereka saat mereka melaksanakan daya tahan paru jantung maupun dari aktivitas kekuatan otot dan asesmen sumatifnya, cara dan teknis pengumpulan informasi, tes kebugaran akhir, penilaian prestasi akhir, dan pengukuran pencapaian tujuan. Tantangannya yang jelas, yang pertama adalah beberapa peserta didik mungkin kurang termotivasi dalam proses aktif. Yang kedua, beberapa orang tua mungkin kurang terlibat atau tidak memahami pentingnya mendukung anak mereka dalam proyek ini. Yang ketiga, beberapa peserta didik mungkin sangat terampil dan mampu mengikuti pembelajaran, namun fisik yang tidak memadai. Dan solusinya adalah menyesuaikan tantangan dengan kemampuan peserta, sehingga mereka merasa tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Dan yang kedua, merancang tantangan latihan kebugaran yang disesuaikan dengan tingkat keterampilan fisik dengan memberikan variasi dan intensitas dan jenis latihan sesuai dengan kemampuan individual. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, kesehatan adalah segalanya, tanpa sehat tidak bisa berbuat apa-apa. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika kekurangan. Terima kasih Kak Fasil, kami kembalikan ke Pak Fasil. Terima kasih Kak Ega, luar biasa Kak Ega, refleksinya dari awal sampai
sampai akhir nggih disampaikan oleh Kak Enggal nggih. Terima kasih Enggal tadi Kak Enggal menyampaikan dalam menyusun rencana tindak lanjut, rencana program, judul program ada sampaikan tadi, kemudian ada latar belakang, kemudian ada lini masa, dan sampai pada yang akhir itu ada tantangan Kak Enggal nggih, tantangan dan solusinya. Oke Kak, terima kasih Kak Enggal. Selanjutnya nggih, ini nanti sambil kakak-kakak apa namanya itu menyampaikan refleksinya. Ini kita refleksi Kakak nggih. Hari ini kita banyak refleksinya. Nanti di akhir kita ada sedikit penyampaian untuk tugas yang besok. Itu cuma sebentar Kak, sedikit. Nah, ini kakak-kakak sambil nanti nggih, kakak-kakak melanjutkan menyampaikan refleksinya. Ini kakak-kakak yang lain monggo nggih nanti ditulis saja di kolom chat nih kakak-kakak terkait dengan apa hal yang paling menarik yang terjadi dalam pengerjaan tugas RTL kakak-kakak. Itu silakan kakak-kakak ditulis di kolom chat nggih. Di kolom chat silakan ditulis sambil mendengarkan refleksi dari kakak-kakak yang menyampaikan secara langsung. Jadi kakak-kakak nggih, mohon semuanya bisa menuliskan ya Kang nggih. Boleh secara singkat padat dan jelas, boleh diuraikan, monggo kita tidak batasi nggih. Untuk selanjutnya monggo Kak Enggal, bisa dipasing Kak Enggal. Pasing yang belum. Tadi yang sudah ada Kak Lista, Kak Hadi, Kak Gadika, Kak Sundari, Kak Riswanto, Kak Sahiri, dan Kak Enggal sendiri. Monggo Kak Enggal bisa dipasing yang belum. Ini Kak Matia, Kak Iri sudah mengisi di kolom chat. Proses, monggo yang lain silahkan. Kak Enggal, cek Kak Enggal. Bisa terdengar suara saya Kak Enggal. Dipasing Kak Enggal. Oh, saya passing ke Kak Yunas. Kak Yunas. Bisa dipasing Kak Enggal. Kak Yunas. Yunas Saya sudah. passing Kak Yunas. Yunas sudah. Ya. Kak Yunas sudah. Yang Kak Yunas sudah yo. Kak Eri. Monggo Kak Eri. Baik, terima kasih atas pasingannya Kak Enggal. Ya, sebentar Kak Eri. Mohon maaf nih, saya sekarang ini lagi di kondisinya di ini lagi di mana Muntung. Jadi sinyalnya rendah banget, nggak bisa untuk menulis seperti apa nih. Oke. Siap. Monggo Kak Eri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait refleksi RTL yang kemarin dibuat itu alhamdulillah lancar, tidak ada kendala, walaupun kemarin itu 1 minggu kemarin itu di SD kami banyak acara ya, karena banyak acara juga kelima dan lain-lain, jadi tidak sesuai jadwal. Kalau dijadwalkan hari Kamis harusnya hari Kamis, terus akhirnya mundur di hari Sabtu, walaupun itu tidak direkam, tidak masalah. Itu semacam bukan ABS tapi lebih tepatnya gabung-gabung rapat ya, rapat gabung. Akhirnya saya diberi waktu cuma sebentar untuk menyampaikan RTL yang saya rancang. Ya alhamdulillah bisa tersampaikan semua, walaupun juga banyak yang tidak hadir juga, kurang komplit lah seperti itu. Tapi alhamdulillah lancar, sudah tersampaikan juga. Mungkin itu kendalanya. Hal lain yang mungkin menarik itu bisa saling menanggapi ya. Jadi ada kolaborasi antara rekan kerja itu. Insya Allah untuk programnya itu besok semester awal bisa dimulai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eri. Kita garis bawahi nggih, tadi disampaikan oleh Kak Eri yang menarik terkait dengan kolaborasinya. Luar biasa Kak Eri. Memang ini nggih Kak Eri, kita bisa melakukan hal dengan maksimal itu memang harus dengan kolaborasi Kak Eri nggih. Terima kasih Kak Eri, luar biasa Kak Eri. Jos. Dipasing Kak Eri monggo sambil menunggu kakak yang lain yang masih mengisi di kolom chat. Mungkin yang siap saja, siapa monggo? Ya sudah Kak Lista, Kak Haris, Kak Gadika, Kak Sundari. Nah, itu Kak Matias Supriyon itu sudah mengangkat tangan. Monggo Kak Matias, saya persilahkan. Kak Matias. Terima kasih Kak Eri yang sudah memberi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Ya, saya akan menyampaikan tentang RPL ya, RTL. Ya, untuk kemarin-kemarin karena kesibukan saya, sehingga saya itu membuat videonya hari Sabtu. Yang pertama kesibukan saya dan kesibukan Bapak Ibu semua itu ada kesempatan hari Sabtu. Tapi sebelum saya membuat rancangan itu, saya mencari informasi tentang rencana yang akan saya buat. Saya mencari informasi melalui teman-teman sejawat, teman-teman kombel belajar yang ada di sekolah, apa saja yang akan mereka kasih saran kepada saya minta saran kepada mereka. Juga saya mencari informasi kepada anak-anak, karena di kegiatan setiap hari Jumat itu sering ada kebugaran. Dan untuk RPL saya itu saya kasih judul Jumat Kebugaran dan Makan Sehat. Yang dulunya itu tidak ada makan, tetapi saya akan membuat program supaya masukan-masukan dari teman-teman dan anak-anak itu bisa saya buat untuk program. Karena di dalam saya membuat program itu masih banyak yang harus saya siapkan, sehingga saya harus cari info. Itu kemudian karena di SMP saya itu banyak karakter siswanya yang sangat aktif dan kreatif, begitu juga dalam komunitas belajarnya, maka kami membuat rencana yaitu Jumat Bugar dan Makan Sehat itu dilaksanakan setiap hari Jumat itu minggu pertama dan minggu kedua sebelum diadakan KBM, jadi di luar jam mengajar, yaitu kegiatan kokurikuler. Itu akan diikuti oleh siswa kelas 7, 8, dan 9 dan juga semua guru dan karyawan. Bentuk kegiatannya itu kita awali dengan senam dulu bersama-sama. Tentunya sudah ada pilihan dari kesepakatan bersama antara siswa, karena nanti yang mimpin itu rencana itu adalah siswa. Giliran dari satu kelas 7, 8, dan 9 kita bergilir, sehingga harus dipersiapkan untuk senamnya. Kemudian waktunya itu dilakukan 2 minggu sekali, yaitu pada hari Jumat, minggu pertama dan minggu ketiga, dilaksanakan di lapangan atau di halaman sekolah. Kemudian untuk mitranya kita bekerjasama dengan orang tua, karena di situ setelah senam kita akan makan bersama, makan makanan sehat.
Sehingga diharapkan orang tua itu menyiapkan bekal anaknya dari rumah, kemudian bawa minum putih, sehingga nanti setelah senam akan bisa untuk makan bersama. Kemudian untuk itu semua siswa itu kalau bisa semua berpartisipasi dalam senam hari dan makan sehat bersama setelah senam agar meningkatkan kebugaran mereka dan mental mereka, sehingga apa yang kita harapkan siswa itu bisa segar, bugar, dan sehat karena makan makanan yang sehat. Tuh. Kemudian untuk kendalanya itu kalau ada hujan atau cuacanya yang tidak baik, sehingga kegiatan yang saya buat itu mungkin akan terganggu, sehingga solusinya alternatifnya itu kegiatan senam itu akan dilakukan di dalam ruang itu. Kemudian kita juga memberikan reward kepada anak-anak yang sudah bisa memimpin dalam senam itu melalui koreo gerakan yang kreatif, sehingga kegiatan junggar mase dengan baik bisa dilakukan dengan baik. Junggar mase itu adalah Jumat kebugaran makan sehat, itu singkatannya gitu. Itu sekilas dari kegiatan RTL yang saya buat. Semua itu atas dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman, dan anak-anak, sehingga saya bisa menyusun RTL ini walaupun masih ada sedikit tidak sempurna, tapi saya sudah berusaha untuk membuat RPL ini. Dan dalam waktu pembuatan itu saya duga antusias teman-teman itu sangat luar biasa. Saya tidak mengundang, saya hanya mengundang 10 orang saya beri undangan. Karena di dalam Kombel itu di tempat saya kan sudah berjalan dengan baik dan harus ada undangan, harus ada notulen, harus ada daftar hadir, sehingga saya juga menyiapkan itu. Kemudian untuk umpan baliknya, teman-teman juga memberi masukan pada saya sangat luar biasa, karena ada di sana teman-teman yang pegang UKS dan mereka mengusulkan justru untuk itu makan sehat itu dan minum obat penambah darah itu setelah senam, makan dan minum obat. Nah, itu masukan dari teman-teman. Juga itu untuk P5 juga masuk jiwa raga. Itu sudah, Pak. Itu aja sekilas dari kegiatan yang saya rencanakan, RPL-nya saya yang berjudul Jumat Kebugaran dan Makan Sehat, makan bersama, sesuai dengan program dari pemerintah. Tapi belum ada susunya, karena mahal kalau susunya, hanya air putih saja tambahannya. Itu aja, terima kasih Kak Fasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Supriyono nggih, untuk rencana program yang disusun oleh Kak Supriyono saat disampaikan di dalam komunitas belajar sekolah. Tadi kita bisa mendengar bersama-sama nggih, mendapatkan antusias yang sangat luar biasa sekali dari
rekan-rekan sejawat, walaupun tadi cuma menyebar pemberitahuan beberapa, tetapi antusiasnya sangat melebihi dari yang diprediksi Kak Supiono. Dan juga tadi di dalam penyampaian RTL itu mendapatkan umpan balik, di mana tadi disampaikan umpan balik itu sangat mendukung dari rencana program yang sudah disusun Kak Supiono, sehingga diharapkan itu bisa berjalan dengan maksimal. Oke, terima kasih Kak Supiono, kita beri aplaus. Oke kakak-kakak, mungkin satu lagi kakak-kakak untuk refleksinya. Terus kita tunggu kakak-kakak yang belum menuliskan di kolom chat terkait dengan hal yang menarik yang terjadi saat mengerjakan tugas RTL. Monggo segera biar semuanya terpenuhi. Monggo Kak Supriyono, boleh dipasing ke satu lagi Kak Supriyono. Ya, Kak Tri Setio. Kak Tri yang terakhir Kak Tri, monggo. Nggih. Penutup Kak Tri, monggo boleh dimaksimalkan Kak Tri. Terima kasih Kak Tri, Kak Pri, terima kasih ke Kak Fasil dan kakak-kakak sekalian yang sudah dengan antusias mengikuti kegiatan refleksi RTL pada malam hari ini. Yang menarik dalam pengerjaan tugas RTL ini yang kemarin, kalau kesulitan dari saya itu adalah menentukan jadwal dan mengundang Bapak Ibu guru yang lain, karena pada waktu itu bersamaan dengan kegiatan tes dan juga ada kegiatan yang lain, dan alhamdulillah bisa terlaksana pada hari Selasa, dan kita mengundang 16 orang Bapak Ibu guru, dan salah satunya fakta kurikulum. Untuk yang kepala sekolah tidak bisa hadir karena dengan kesibukan yang lain. Saya hampir sama dengan Kak Enggal sama Kak Pri. Ini saya mengambil tema yaitu sehat bugar dengan blip test dan gizi seimbang. Latar belakangnya, kami beberapa waktu yang lalu ini bekerja sama dengan Puskesmas Temanggung mengambil tingkat kebugaran jasmani siswa, dan ternyata hasilnya tidak begitu baik ya, dan rata-rata masih di bawah standar. Dengan alasan itu kami mencoba untuk bisa membantu siswa berkaitan dengan tingkat kebugaran jasmaninya. Selain itu juga di sekolah kami itu ini untuk mempersiapkan anak-anak yang kelas 3 untuk PKL, ini dibutuhkan fisik dan fisik yang kuat lah gitu, karena di jurusan ATP itu kan harus pergi ke lahan yang mungkin kalau di luar Jawa mungkin harus berjalan kaki berapa ratus meter, ada yang berkilo-kilo mungkin itu. Kemudian untuk yang jurusan kimia dan APHP itu mereka harus bisa berdiri bertahan sampai mungkin 4 jam, 5 jam, sampai 6 jam. Sehingga dengan alasan itu kami mempersiapkan anak-anak untuk punya kebugaran yang bagus. Saya mengambil itu nanti selama 2 bulan, selama 1 minggu dia di 1 minggu 1 kali pertemuan di sekolah, kemudian 2 kali di rumah. Ini dengan tentu saja dengan bantuan dari orang tua untuk bisa memantau kegiatan fisik di rumah dan juga menyiapkan gizi seimbang pada waktu dia membawa bekal ke sekolah. Kami tidak tiap hari, tapi paling tidak dalam 1 minggu 2 kali dia membawa makanan yang punya kandungan gizi seimbang. Ini juga
mempraktekkan, kita berkolaborasi dengan jurusan PHP kemarin, ada praktek pembuatan tepung dari umbi-umbian, sehingga itu semacam makanan pengganti karbohidrat untuk bisa mereka manfaatkan. Selain itu juga dari protein, kemarin dari jurusan PHP itu ada daging engelek itu dari umbi-umbian, juga dari tempe atau apa itu ya, itu bisa dipakai untuk daging pengganti. Nah, sehingga di samping itu kita juga nanti dalam satu kelas itu wajib satu kelompok, tidak semuanya, satu kelompok itu nanti akan ada pengganti protein, makanan pengganti protein, tidak hanya protein yang sudah ada, tapi pengganti protein yang mungkin harganya bisa dijangkau oleh masyarakat. Itu kemudian tantangannya itu ya otomatis karena perlu dukungan yang sangat kuat dari orang tua, karena harus dia memantau kegiatan dalam satu minggunya, terutama di rumah, dan juga untuk menyiapkan gizi seimbang itu. Ini juga mungkin perlu perjuangan dari orang tua. Kemudian untuk yang di sekolah, kita berkolaborasi dengan guru-guru PHP, guru matematika, dan guru TIK. Produk akhirnya nanti selama 2 bulan itu nanti kita blik tes untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa. Tentu saja dari tes awal juga ada, kemudian di tes akhir selama 2 minggu itu, 2 bulan itu ada peningkatan atau tidak. Selain itu juga ada pengaruhnya nggak? Tidak. Latihan kebugaran di rumah dan juga di sekolah, dan juga efek dari gizi seimbang itu terhadap satu tingkat kebugaran maupun tingkat kesiapan anak-anak untuk mengikuti pelajaran yang lain. Selain itu, produk yang lain adalah nanti anak-anak membuat video untuk bisa mengkampanyekan hidup sehat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Kak Fasil dan kakak-kakak yang lain yang sudah begitu mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tri yang menyampaikan refleksinya terkait dengan penyusunan rencana tindak lanjut, rencana program. Tadi Kak Tri bisa menyampaikan bahwa berawal dari waktu itu dari Puskesmas mengukur terkait dengan kebugaran jasmani siswa menurun, sehingga oleh Kak Tri itu diangkat menjadi sebuah rencana kegiatan atau rencana program yang komprehensif. Terima kasih Kak Tri, luar biasa. Kakak-kakak, terkait sedikit dari kita sampaikan dari kakak-kakak dalam membuat RTL dan diunggah di LMS. Kita kemarin sempat mengintip dan sempat menilai juga, luar biasa kakak-kakak, hampir semuanya itu sempurna, tetapi mungkin ada sedikit beberapa ada yang kelewatan, mungkin ada terkait dengan tujuannya itu ada yang belum ketulis, itu ada tapi sedikit sekali. Kemudian ada juga kemarin itu ada yang solusinya itu ada yang belum sempat tertulis, mungkin karena terbentur kegiatan sehingga terlewatkan. Kakak-kakak kemudian pada intinya keseluruhannya bagus semuanya kakak-kakak, dari video pembelajaran, dari video yang diunggah, kemudian PPT-nya, RTL-nya kita lihat, kita samakan, itu sama kakak-kakak.
terkait dengan rencana dengan yang dipresentasikan, dan juga dalam video itu kita lihat ada juga tanggapan umpan balik dari rekan sejawat di komunitas belajar tersebut yang memberikan masukan sehingga disetujui, disepakati bersama. Nah, kemarin kita lihat salah satu contohnya nih di tempatnya Kak Rofi itu bagus, Kak Enggal, Kak Ki, dan kakak-kakak yang lain nih, semuanya luar biasa sekali. Oke kakak-kakak, kita lanjut untuk berikutnya nih. Tadi hal yang menarik yang terjadi dalam pengerjaan tugas RTL, kakak-kakak sudah menyampaikan dan juga sudah menulis di kolom chat. Kita lanjutkan, ini terkait dengan pengantar bukti ini. Nah, pengantar bukti ini kakak-kakak kita testing lagi nih. Terkait dengan bukti karya. Oke kakak-kakak, di layar bisa dilihat kakak-kakak ini terkait dengan bukti karya. Nah, bukti karya di Pelabuhan Merdeka Mengajar untuk diseminasi PJOK. Oke kakak-kakak, kita sampaikan di awal nih kakak-kakak, oke. Tadi kemarin ada informasi dari BPGP itu terkait dengan tugas bukti karya. Kalau pas waktu angkatan kita dulu itu memang dilakukan di Pelabuhan Merdeka di PMM. Nah, tetapi untuk yang angkatan kakak-kakak ini cukup sampai di LMS. Itu kakak-kakak terkait bukti karyanya. Nah, untuk alur bukti karya, nah untuk yang kedua ini tidak kakak-kakak tidak mengunggah bukti karya di PMM, tidak, cuman di cukup sampai di LMS saja. Nah, perjalanan peserta, perjalanan kakak-kakak dalam mengikuti program PKG PJOK itu kita sudah sampai di minggu ke-10 kakak, minggu ke-10. Minggu pertama 1 sampai 5 itu terkait dengan pembukaan sekaligus pembelajaran asinkron dan tatap maya. Minggu ke-6 itu ada hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Hari kepulangan itu di minggu ke-7 sampai 10 pembelajaran tatap muka kakak. Pembelajaran minggu ke-7 ini ya. Minggu ke-6 bisa dilihat nih kakak, itu terkait dengan perjalanan kakak-kakak dari minggu pertama sampai minggu sekarang, sampai di pembelajaran sampai di minggu ke-10 kakak, kalau kita sekarang di minggu ke-10. Nah, besok kita masuk di minggu yang ke-11, yaitu terkait dengan unggah dokumentasi bukti karya. Ini sepintas kakak perjalanan, bisa dipahami sendiri kakak, terkait dengan perjalanan itu dari minggu pertama sampai di minggu ke-10 kalau nggak salah kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Nah, jadi kakak-kakak itu nanti dalam membuat bukti karya itu terkait dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu syarat kelulusan PKG PJOK. Jadi ini kakak-kakak wajib untuk bisa membuat bukti karya dan mengunggahnya. Nah, kalau kakak-kakak itu sampai di LMS saja. Kalau pas angkatan kita itu sampai di itu PMM. Nah, bukti karya adalah produk orisinal, bukan hasil dari plagiasi karya dari
orang lain. Nah, ini wajib kakak-kakak membuat sendiri, inspirasi sendiri, tidak boleh plagiat ya. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari kita. Oke kakak-kakak, untuk kriteria dan ketentuan bukti karya. Untuk karya video itu gambar dan suara dapat terlihat dengan jelas, suara terdengar jelas, kemudian gambar juga terlihat tidak jauh, kemudian suara tidak samar-samar, nah gitu. Monggo untuk dikondisikan, boleh minta bantuan kakak-kakak yang lain atau boleh dengan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolahan kakak-kakak mengajar. Nah, kemudian isi karya video maupun dokumen itu boleh PDF, tidak memuat unsur sara atau pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, berarti kakak-kakak ini membuat sebuah video di mana itu kok menampilkan wajah atau wajah identitas dari peserta didik kita, itu kita wajib membuat surat persetujuan sampai di kepala sekolah. Itu kayaknya di LMS ada contohnya, kita tinggal download kemudian diisi juga. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Nah, itu kakak-kakak ya. Terus ini alurnya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali, dan bukti karya belum dapat diunggah. Ini tidak lagi, tidak sampai di PMM, cuman sampai di LMS saja. Kak Fasil mohon izin. Mundur sebentar, saya mau foto yang tadi. Oh, nanti kita kirim Kak, kita fotokan. Yang ini. Nah, yang itu saya berhenti dulu sebentar. Oke, terima kasih Kakak. Oke, lanjut G. Nah, ini tadi sampai di alur. Nah, itu sampai situ. Alur validasi bukti karya. Alurnya ini kakak ini membuat ya. Dari kita akan validasi berdasarkan umpan balik. Kalau sudah sesuai itu di upload di PMM, tapi ini tidak kakak, cuma sampai di LM saja. Kemudian jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, bukti karya akan diproses untuk diteruskan di PMM secara otomatis. Kalau dulu itu pas angkatan kita itu kalau sudah disetujui oleh hasilnya itu secara otomatis terbit di PMM kakak-kakak. Kalau yang kakak-kakak ini cuma sampai di LMS saja. Oh, yang ini aja lagi. Alur aktivitas bukti karya di LMS. Nah, kakak-kakak bisa buka di semua modul ya, semua modul. Kemudian di bawah sendiri ya, sampai di bawah itu ada bukti karya. Nah, kakak-kakak itu akan membuka dulu ya, di BK1 unggah draft bukti karya. Nah, kakak-kakak itu akan membuka itu. Nah, di situ ada petunjuknya kakak-kakak. Petunjuknya itu sesuai dengan tadi yang kita sampaikan di awal, di PPT yang awal. Tidak plagiasi dan tidak plagiasi dan tadi ada juga terkait dengan yang sudah dipelajari di PKG ini. Yang dibuat bukti karyanya itu terkait dengan yang sudah kakak-kakak pelajari di PKG ini dari awal sampai sekarang. Nah, itu kakak-kakak membuat bukti karya bebas, monggo. Nah, itu tetapi tidak boleh plagiasi gitu kakak-kakak. Intinya itu. Nah, sampai diunggah draft bukti karya, di situ sudah ada petunjuknya kakak-kakak. Nah, kemudian
kalau sudah unggah draft buktikannya, besok kita ada refleksi kakak-kakak itu di tanggal 10 kalau nggak salah. Nah, berarti kakak-kakak mengunggah draft bukti karyanya itu sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10, mungkin tanggal 8 atau 9-nya kakak nggih, sebelum tanggal 10. Karena kita di tanggal 10-nya ada refleksi PCP. Nah, kalau udah itu nanti kakak-kakak itu berbagi bukti karya itu yang di berbagi bukti karyanya nggak nih? Yang berbagi bukti karya berarti ini tidak akan cuma sampai di unggah draft bukti karya terus refleksi sudah kakak nih. Kakak sampai situ nih berarti Kak Sundari monggo. Ya Kak, menyela. Terima kasih waktunya. Di sini dari awal mengenai tugas yang akan kita buat, ini menurut apa yang saya dengar dan apa yang saya tangkap, ini besok kita membuat tugas. Betul Kak Sundari. Kaitannya yang sudah kita dapatkan dan kita pelajari dari awal di PKD ini sampai akhir. Itu enggak. Betul Kak Sundari. Dan bukan plagiat. Nah, yang saya tanyakan ini bentuknya seperti apa? Oke, siap Kak Sundari. Kita bukakan di mod unggah bukti karya nggih. Bentar Kak Sundari. Bentuknya itu boleh video, boleh PDF nggih. Nah, video itu mungkin terkait dengan kegiatan fisik ya nggih. Kegiatan fisik boleh, mungkin video dalam bentuk kakak-kakak seperti menyampaikan apa namanya pemahaman yang sudah dimiliki di PKB itu disampaikan di Kombel itu juga boleh dalam bentuk video atau mungkin dalam PDF itu seperti modul ajar. Nah, kemarin kan kita pernah membuat modul ajar yang ada rencana keselamatan, kemudian ada asesmen. Nah, itu juga boleh. Nah, yang intinya itu terkait dengan apa nggih? Materi yang sudah kita pelajari Kak. Mungkin membuat sebuah rencana program terkait dengan SEM, pembelajaran yang berbeda pada peserta didik. Nah, itu boleh Kak. Pada intinya yang kita buat di bukti karya itu ada hubungannya dengan materi yang sudah kita pelajari gitu Kak. Mungkin juga boleh ringkasan materi yang kita pelajari dari modul pertama sampai terakhir ini kita ringkas, kemudian kita sampaikan ke komunitas kita dalam bentuk video juga boleh. Jadi pada intinya tidak dibatasi kakak-kakak, kita boleh boleh mengembangkan kreativitas kita. Nah, pada intinya itu satu tadi Kak, tidak boleh plagiat. Gitu. Terima kasih penjelasannya. Satu kali lagi, ini kita membuat apa itu ringkasan atau video atau modul ajar ataupun materi nggih. Kalau bentuk PDF itu halamannya tidak terbatas. Atau video itu waktunya juga tidak terbatas, mau 30 menit atau mau berapa itu juga tidak terbatas. Kalau kita buka nih Kak Asofi di Kak Sundari nggih. Kita buka di bukti karya. Ini di sini tidak ada ketentuan Kak Sundari. Tidak ada ketentuannya, cuman ditekankan tadi itu tidak boleh plagiat gitu ya. Intinya tidak boleh plagiat. Iya, dan tidak keluar dari materi yang sudah dipelajari dari awal sampai terakhir ini Kak Sundari. Terima kasih sudah ada gambaran. Nanti orang urut apa yang kita ingat kita kembali kita berusaha Kak
Terima kasih Ye. penjelasannya dan minta dukungan juga dari teman-teman semua di Kakak Fasil. Terima kasih. Oke, siap Kak Sundari, sama-sama. Oke, sedikit kakak kita lanjut G. Ini Kak Supriyono, monggo Kak Supriyono. Ya, terima kasih Pak Kakak Fasil. Hanya mau tanya, untuk bukti nyata itu umpama video yang sudah dibuat itu apakah bisa untuk diupload? Karena itu juga buatan sendiri, tidak niru gitu. Apa boleh atau harus membuat? Itu. Terima kasih. Di-upload di PMM gitu Kak? Atau gimana? Kak Ya, Supriyono. sesuai tugas itu. Kan kita sudah pernah buat video lah. Ya umpamanya ambil dari itu bisa enggak bukti karyanya? Terima kasih. Oh, yeah. Terima kasih Kak Supriyono. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali, dari Kak Supriyono. Tadi kita sampaikan Kak Supriyono, kalau kita mengambil dari apa yang sudah kita buat dulu, bagaimana? Nah, kalau dari pengalaman kita yang di angkatan saya itu boleh Kak Supri, nah tetapi ada pembaruan disempurnakan gitu Kak Supri. Contoh di video pembelajaran mungkin dulu pas saya buat contoh saya sendiri umpama saya pas membuat video pembelajaran itu di awal tidak ada pembukaan, tidak ada kata-kata tulisan ini pembukaan, ini inti, ini refleksi atau apa. Nah, pas yang ini disempurnakan, dikasih keterangan pas ini pembukaan, ini penyampaian apa materinya, ini intinya, ini refleksi dan lain sebagainya. Ini penilaian otentiknya. Nah, itu boleh Kak Supriyono. Oh, siap. Kak Fasil, tanya lagi. Yeah. Misalnya itu kan menyempurnakan kan bisa dipotong-potong tuh videonya, enggak harus turut itu. Boleh. Kayaknya boleh Kak Supriyono. Diedit gitu Sudah P5, enggak mungkin untuk pembelajaran lagi kan gitu. Makasih. Siap Kak Supriyono. Monggo kakak-kakak untuk bisa mengembangkan kreativitasnya boleh modul ajar, boleh tadi materi yang diringkas, boleh yang lainnya. Monggo Kak Gardika. Kak Fasil, untuk materinya misalnya kita bikin SEM atau kita bikin diferensiasi itu cabulnya bebas. Bebas Kak Sundari. Kak Sundari? Kak Gardika. Salah meneh. Tadi malam tidur jam 2 kan? Orang Kak Lista aja ngono. Boleh Kak juga Gardika. Mas Haris tahu sing bener gur Kak Lista tok. Ampun bawa-bawa toh. Bundari salah loh, Bundari. Boleh Kak Gardika, bebas monggo. Kalau yang SEM itu kan semua terlibat semua terlibat. Monggo Kak Gardika. Durasinya bebas. Tidak, di sini kan tidak ada tidak dibatasi Kak. Jadi kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Gitu. Sip, nice. Dibuat maksimal Kak Gardika, monggo. Oke kakak-kakak, sudah cukup. Oke, kita lanjutkan Untuk alur aktivitas sama kakak-kakak membuka di bukti karya di kelas 1 itu kakak-kakak. Ini alur validasi bukti karya. Oke kakak-kakak, ini terkait yang di PMM Kak tidak usah pelajari materi. Oke, terima kasih Kak. Tapi di sini ada yang perlu dibahas monggo. Terkait dengan bukti karya. Pada intinya tadi Kak, monggo Kak Sundari.
Tanya lagi Kak. Tanya lagi Kak. Nggih. Seumpama saya akan membuat RPP. Lah Nggih. ini RPP penyempurnaan ya Kak. Lah ini apakah harus disertakan RPP yang dulu yang belum saya sebelum diseminasi itu bentuknya seperti apa, kemudian setelah penyempurnaan ini bentuknya seperti apa atau bagaimana Kak? Oke, terima kasih Kak Sundari. Nah ini luar biasa Kak Sundari ini. Totalitas ini Kak Sundari mau mengerjakannya ini. Memang tidak tahu. Jadi Kak Sundari totalitas. Oke Kak Sundari, terima kasih atas pertanyaannya nggih, terkait dengan seumpama modul ajar nggih, dulu sudah membuat tetapi belum sempurna. Nah, mau membuat modul ajar itu apakah yang lama disertakan atau tidak? Itu tidak Kak Sundari. Kita langsung mengunggahnya itu yang sudah sempurna Kak Sundari, yang sudah terbaik gitu. Yang sudah terbaik. Terima kasih contoh nggih, contoh RPP untuk dulu sebelum diseminasi kan yang namanya rencana keselamatan tidak ada. Nggih. Kemudian saat penilaian itu biasanya saya hanya menilai secara individu atau kelompok itu saja, tidak ada penilaian teman sejawat seperti itu ya Kak. Iya betul Kak. Yuk Kak Sundari yang diupload yang sudah diperbarui. Oh yang sudah diperbarui. Yang sudah diperbarui, yang sudah disempurnakan. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Sundari. Oke, yang lain monggo, masih ada Kak? Kalau mungkin di sini belum ada, belum muncul, mungkin ini kan waktunya masih lama Kak, lumayan agak lama, bisa di-ngen-ngen, bisa menggali. Oh ini saya sesuai, oh ini kok saya tidak. Mungkin di tengah perjalanan kok mau ganti, monggo dipersilahkan nggih. Ini waktunya kurang lebih ini tanggal 2 Kak nggih. Masih ada waktu berarti 1 mingguan nggih ke depannya. Waktunya masih longgar, monggo bisa dipersiapkan. Jangan di akhir-akhir nggih, nanti kalau di akhir-akhir tidak bisa maksimal. Itu kakak-kakak pesan dari kita nggih. Oke, kakak-kakak masih ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak kita tutup, kalau masih ada monggo kita beri waktu secukupnya. Mungkin besok bisa tanya lagi. Kalau kurang jelas bisa japri ya Kak. Kak Fasil terakhir. Monggo, nggih monggo. Maaf barisan dari toilet. Boten apa-apa. Itu kalau kita mengirim yang RPP tidak usah video berarti? Boleh milih salah satu Kak, bebas satu, kita cuma satu tok unggahnya nih. Oke siap, terima kasih. Siap nih. Sudah kakak-kakak. Oke, yang terakhir berarti ini terima kasih kakak-kakak nih. Kita ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah bisa mengikuti sampai selesai sampai akhir. Di Tatap Maya pada malam hari ini. Dari saya kakak-kakak saya akhiri dalam bersamai kakak-kakak banyak salah kata yang saya ucap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak Eri ditutup Kak Eri biar lebih afdol. Oh yang lain? Atau tutup berdoa Kak Eri. Baik, kita tutup. Marilah kita berterima kasih kepada Kak Fasil yang sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Terima kasih Kak Fasil atas ilmu yang diberikan pada malam hari ini. Berhubung ini sudah selesai, marilah kita tutup. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Kak Eri. Luar biasa. Oke kakak-kakak, monggo sesi terakhir boleh foto-foto, yuk sudah selesai kakak. Nah, nek saiki iso ngajokke jempol nek saiki mesti. Oh
iya. Bisa Monggo, jempol ya yang sekarang. mau Kak Haris. 1, 2, 3 sudah boleh berarti ini. Iya. Nah, Iya. Aman Kak Eri, Kak Haris. aman. Monggo, siapa yang mau moto di screenshot ke saya. Kak Haris. Ini Kak kamera Fasil. masih. Wow. Oke, sini saya aja tak screenshotnya. Ini kok masih nggih. Kak Enggal, Kak Tri, Kak Zoom belum kelihatan nih. Kak Zoom. Kak Zoom putra anak sakit. Oh, gini. Kak Enggal nih, siap. Nggih, 1 mau gimana maksudnya? 1, 2, 3. Wah, tak kirimi dulu, tak hilang nanti. Enggak, Kak.